Baiklah, kita hari ini akan memulai praktikum dengan modul motor DC ya. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang panel yang akan digunakan. Jadi panelnya ini adalah menggunakan panel elektron ya, untuk menyalakan, untuk mengoperasikan kondisi kita on-kan ini, kemudian kunci kita on, kemudian tombol start kita hidupkan. Nah, maka panel siap digunakan. Kita akan menggunakan 3 fase, 1 fase maupun DC. Tinggal menekan tombol yang ada di panel tersebut. Yang AC kita hidupkan AC, DC kita hidupkan DC. Jika terjadi emergensi atau ada tanda-tanda yang tidak diinginkan, kita bisa menekan tombol emergensi sehingga panel akan kondisi mati. Untuk merilisnya kita harus rilis dulu, kemudian baru kita hidupkan lagi. Untuk mematikan kita bisa tekan tombol. Nah, untuk DC motor DC ini nanti kita menggunakan perangkatan dari LW untuk panelnya, kemudian motor DC nya ini untuk pembebanannya kita nanti pasangkan dengan generator sebagai seolah-olah ini bebannya. Kemudian ada taksometer untuk mengukur putaran, kemudian ada tang ampere untuk mengukur arus maupun mengukur tegangan ya. Kemudian ditambah dengan tahanan geser sebagai tahanan belang. Oke, karena teman-temannya sudah siap, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan praktikum mengenai teknik listrik motor DC. Oke, sebelum kita melakukan praktikumnya, kita akan melakukan pemasukan motor, yaitu mengukur beban pada 3 lilitan motor, yaitu RA, RS, dan RSA. Alat yang kita gunakan yang pertama adalah multimeter dan motor itu sendiri. Oke, pertama kita akan mengukur untuk rangkaian jangkar dulu, yaitu kita melakukan kalibrasi dulu seperti ini. Nah, oke, kalau udah kita nolkan. Kalau sudah nol, kita masukkan pada lilitan jangkarnya seperti ini. Nah, angka yang muncul yaitu 1,2 ohm. Selanjutnya kita akan mengukur lilitan pada seri, yaitu kita masukkan lagi pada lilitan serinya seperti ini. Setelah itu kita rating ya, gini. Ditunjukkan yaitu 0,2 ohm. Selanjutnya kita mengukur hambatan pada lilitan stan, yaitu kita coba dulu ya, seperti ini guys. Nah di sini dia melebihi dari skala yang tercantum, oleh itu kita besarin skalanya ke 100 seperti ini. Nah gini 100. Nah setelah itu kita kalibrasi ulang lagi guys, begini ya. Lalu kita nolkan. Kalau sudah nol, kita masukkan ke lilitan stan seperti ini. Kita ratin lagi. Nah, pada multimeter ditunjukkan yaitu besarnya 6 dikali dengan 100 ohm berarti 600 ohm. Seperti itu. Nah, dari pengamatan tersebut kita telah menemukan 3 data dari hambatan 3 lilitan seperti berikut. Sekian. Bye. Dah. Baiklah, di sini saya dan Mas Anang akan melanjutkan praktikum dari teman saya tadi, itu dari Amelia dan Australianti. Nah, sebelumnya itu rekan kami telah melakukan pengukuran dari nilai hambatan ya. Nilai hambatan. Kemudian di sini kami akan mengukur dari pengasutan motor seri dan motor seri dengan tahanan. Yang diukur itu ada arus start, arus nominal, putaran, dan tegangan. Nah, untuk melakukan pengukuran di sini kita akan merangkai rangkaiannya itu menjadi bentuk seri. Gimana bentuknya itu bisa dilihat di modul. Ini merupakan hubungan motor
seri. Itu dari sumber positif, itu kemudian dihubungkan ke D1. Nah, D1 ini kemudian kita hubungkan ke D2. Dari D2 itu ke motor. Di motor itu ada A1 dan A2. Nah, setelah terhubung dari A2 ini ke sumber negatif. Jadi kita akan langsung mengukur langsung merangkai bagaimana bentuk serinya dalam di sini. Baiklah teman-teman, kita nyalakan dulu mesinnya. Kalau kita start, nah udah menyala teman-teman. Di sini udah mati. Nah di sini adalah untuk mengukur AC. Di sini DC dan sini juga DC. Tapi bedanya DC ini dan ini adalah DC ini dengan arus yang kecil, yang rendah, sedangkan yang ini adalah menggunakan arus yang lebih tinggi, sekitar 10. Sedangkan rotornya itu sekitar 7 teman-teman. Jadi kita menggunakan yang ini ya teman-teman. Lanjut, kita akan merangkai seri teman-teman, rangkaian seri. Nah, pertama bisa dilihat teman-teman tadi ya, yang pertama itu sumber positif, kita hubungkan ke D1. Nah, jadi di motor itu ada di sini simbolnya itu ini D1, ini D2, kemudian ini A1, ini A2. Nah, ayo kita hubungkan, Mas. Oke, lanjut. Lalu dari D1, setelah dari D1 itu kita hubungkan ke D2. Nah, di sini kita tidak usah lagi untuk kayak menghubungkan dari kabel ini ya, langsung saja dikarenakan dari D1 dan D2 ini sudah dalam satu lilitan. Jadi D2-nya itu bisa langsung dari ke A1. Begitupun A1 dan A2 itu mereka sudah dalam satu lilitan, jadinya langsung bisa disambungkan A1 ke sumber negatif. ganti dulu teman-teman. Ganti kabel ya? Iya, Biar estetik. nah negatif, sumber negatif. Nah, ini adalah rangkaian seri ya teman-teman, rangkaian seri. Jadi ini sudah selesai, kita tinggal mengukur nih teman-teman, berapa arus startnya, berapa arus nominalnya, berapa juga tegangannya, Dan satu lagi putaran. putaran. Sebelum itu kita menggunakan tang meter itu untuk mengukur volt meternya ya, Iya, tegangannya. tegangannya. Iya. Langsung ini, Bung Aldo kita sambungkan. Nah, Mantap. sudah ya teman-teman. Nah, Sebelum itu untuk mekanisme pengukurannya ya, ini disetting dulu nih sama Sanang. Nah, untuk mekanisme pengukurannya itu untuk mencari dari arus start itu arus tertinggi yang didapatkan pada saat panel dinyalakan. Kemudian untuk arus nominal itu ketika arus sudah stabil atau konstan. Jadi kalau misalnya arusnya udah stabil atau konstan, kita bisa menentukan berapa arus nominalnya. Dan untuk putaran itu kita menggunakan tachometer. Di sini RPM ya. Kita menggunakan tachometer untuk mengukur putarannya dan tegangannya itu kita menggunakan tang meter. Jadi untuk voltmeternya itu kita melakukan pengukuran dengan tang meter ini. Yang sudah disambungkan dengan sumber ya. iya. Ya. Nah, Jadi mungkin kita langsung saja dinyalakan panel LAK-nya. kita langsung eksekusi ya teman-teman. Ya. Nah, di sini kita jelek. Nah, ini masih kecil ya teman-teman, kita Kita naikkan setting ke 30. 30 teman-teman. Kita bisa lihat di sini angkanya ya. Nih, 7, 6,8, 9, 12. 12, 15. Di sini motornya udah mulai bergerak. Nah, di sini kita setting sampai 30 volt. Oke. Jadi di sini kita sudah panelnya itu sudah memiliki tegangan 30 volt. Itu bisa dimatikan dulu.
Nah, untuk melakukan pengukuran pertama ini, karena tadi udah disetting dari rangkaiannya, dari tegangannya, kita bisa langsung mencari arus-arusnya tadi. Dengan ini langsung dinyalakan ya. Kita lihat jika di sini mendapatkan angka tertinggi, itu berarti arus startnya. Dan jika angkanya itu udah stabil, dan itu berarti arus nominalnya. Ayo dihidupin, Mas Anang. Nah, kita lihat tadi itu 5,9. Bisa diulang Mas Anang, bisa diulang biar lebih valid ya datanya. Dinyalakan sekarang. Ya, nyalakan. Nah, tadi kita lihat data tertinggi itu kita dapati data tertinggi dari arus startnya itu 7,2. Nah, untuk arus nominalnya kita lihat di sini angka itu sudah menunjukkan konstan atau tetap stabil itu sekitar 2,8. Jadi kita dapati arus nominalnya itu 2,8. Dan untuk tegangannya sendiri kita bisa lihat di sini itu 30 volt. 30,8. Nah, ini 30,8 volt. Dan untuk putaran atau RPM-nya kita tentukan menggunakan tachometer. Oke, di sini kita mengambil satu data itu 255,74. Ini kita mengambil satu data ya. Nah, oke, bisa dimatikan Mas Anang. Nah, jadi dari motor seri tadi kita telah dapat itu arus startnya itu 7,2, kemudian arus nominalnya itu 2,8. Putaran dari motor serinya itu 255,74 rpm dan tegangannya itu 30,8. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari yang seri, kita bisa melakukannya dengan tambahan tahanan. Tahanan ini sendiri disebut dengan rheostat ya. Nah, rheostat itu bentuknya seperti ini, tahanannya. Tahanannya ini. Jadi, dari yang seri tadi itu kita hubungkan dengan tahanan. Fungsinya apa? Tahanan itu sendiri fungsinya itu memperkecil nilai arus start agar tidak terjadi short di dalam arusnya. Udah. Di sini di modul kita tunjukkan dulu bentuk dari gambar dari hubungan hambatan dalam motor seri dengan tahanan. Jadi di sini ada restartnya. Nah, sebelum itu gambar dari ini rheostatnya itu sebenarnya berada di sebelum motor. Jadi dari sini itu di sini ada rheostat. Rheostatnya dipindahkan di sini sebelum motor. Biar tidak bingung kita langsung melakukan perangkaian ya. Ya, untuk itu kita melepas bagian ini ya teman-teman. Nah, lalu kita hubungkan ini, lalu hubungkan ini, lalu kita hubungkan ke sini. Nah, ujungnya kita dari sini kita hubungkan ke bagian sini teman-teman. Nah, oke. Ini udah teman-teman. Nah, jadi gimana bentuk dari seri dengan tahanan? Itu dari rotor ini yang A1 itu dihubungkan dengan tahanan yang sebelah sini. Nah, sedangkan yang sebelah sini itu dihubungkan dengan D2, ini yang sebelah sini. Itu bentuk dari seri dengan tahanan. Nah, tegangannya itu sendiri kita atur tahanannya itu berada di 3. Nah, di sini ada angka 3, kalau kelihatan ya, ini ada angka 3. Menyesuaikan dalam tegangannya tadi 30 volt. Jadi ini bisa kita langsung ukur ya Mas Anang. Ya, baik. Mantap. Kita setting dulu sebelumnya. Udah,
kita langsung kita lihat ya teman-teman berapa arus startnya. 1, 2, 3. 4,5. 4,5 teman-teman ya. Tadi bisa kita lihat. Tadi kita mendapatkan arus start itu 4,5. Nah, kemudian kita menurunkan di sini perlahan-lahan dari 3 itu ke 0. Kita turunkan perlahan-lahan. Dan pada arus nominal itu yang kita dapati 2,9. Nah, bisa ya. Setelah itu kita lihat di sini tegangan yang kita dapati atau kita pakai itu sebesar 30,1 volt. 30,1 volt. Terus kita bisa melakukan pengukuran putaran seperti sebelumnya. Nah, di sini kita mengambil satu data itu 247,60 RPM. Dah, selesai. Jadi bisa kita matikan panelnya. Nah, balik lagi sini. Ini sudah kita dapat data dari motor seri dengan tahanan ya. Arus startnya itu 4,5, arus nominalnya 2,9, putaran itu 247,68 dan tegangan voltnya 30,1. Di sini yang membedakan secara signifikan itu pada arus startnya. Karena rangkaian seri ini sudah kita hubungkan dengan tahanan sehingga arus startnya itu mengecil. Ya, itu mungkin pengukuran dari pengasutan motor seri dan motor seri dengan tahanan. Oke, terima kasih ya. Setelah tadi teman saya menjelaskan mengenai pengasutan motor dengan tahanan, selanjutnya kita akan melakukan praktikum karakteristik tanpa beban dan berbeban motor seri. Ini yang tadi dengan tahanan seperti ini. Ini tahanannya. Setelah itu kita lepas dari tahanan. Pasang secara seri. Ini lepas. Setelah itu masuk ke sini. Ini sudah menjadi seri. Untuk mengukur tegangan, pertama-tama kita kita nyalain dulu panelnya. Oh ya, sebelum itu kita menggunakan tang meter, kita hubungkan ke sumber karena ininya sedikit error. Jadi kita paralelkan dengan tang meter. Tegangannya sedikit error. Oke, selanjutnya kita nyalain. Nah, lalu kita gerakin sedikit sampai motornya berputar. Gerakin sedikit saja. Ini kita mendapatkan voltmeternya yaitu sebesar 5,1 volt. Ini kita tulis 5,1 volt. Tetapi kita ambil data yang paling akhir yaitu sebesar 30 volt. 30 volt. Oke. Tetapi untuk yang ini, yang atas-atasnya kita hitung terlebih dahulu, terserah kita untuk menuliskan. Range-nya dari antara 5,1 sampai 30. Iya. Oke. Kita range harganya di sini. Ini untuk arus 7, 10, 12, 15, 20. Kan tadi sudah mengetahui tegangannya sudah 5,1 volt. Setelah itu kita menghitung putaran menggunakan tensiometer. Ini kita pasang seperti ini, seperti tadi. Sebesar 165,12. Tadi terhitung 165,12. Ya.
dengan 5,12 rpm. Terus untuk arus nominalnya sebesar 2,2 ampere. Oke, 2,2 ampere. Setelah itu kita naikkan menjadi 7 volt. Ini 7,1 volt. 7,2 volt tetapnya. 7,2 volt. Setelah itu kita mengukur putaran empat puluh satu koma 50. Putaran yang ditunjukkan itu 441,50 rpm. Seperti ini. Lalu arus nominal yang ditunjukkan yaitu sebesar 2,3 ampere. Oke. Terus untuk yang ketiga itu 10 volt. 10 volt kita coba naikkan sampai mendapat 10 volt. Ini 10,2 volt. Kita tulis 10,2 volt. Lalu kita mengukur lagi putarannya. 788,70. Putarannya itu sebesar 788,20 rpm. Terus untuk arus sebesar 2,4 ampere. Kita tulis di datanya itu 2,4 ampere. Terus untuk yang ke data keempat sebesar 12 volt. Ini 12,1 volt. 12,1 volt. Lalu kita hitung lagi seperti biasa putarannya. 1009,8. Putarannya itu sebesar 1009,8 rpm. Lalu kita lihat arus nominalnya. Itu sebesar tetap 2,4 ampere. Oke. Terus untuk yang ke 15 volt. Ini 15,1 volt. Kita tulis 15,1 volt. Kita ukur lagi putarannya berapa. 1319,9 rpm. Setelah itu dengan arus 2,5 ampere. Kita tulis 2,5 ampere. Nah, selanjutnya untuk 20 sekian volt. Ini 20,7 volt. Kita tulis 20,7 volt. Kita cari tahu putarannya berapa. 1825,4. Kita tulis 1825,4 rpm dan arus nominal yang tertera yaitu 2,7 ampere. Oke. Yang terakhir 30 volt.
Kita mendapatkan tegangannya itu 30,4 volt. Selanjutnya kita mengukur putarannya, yaitu berapa besarnya. Itu ditulis 2.539,5 RPM. Harusnya dengan ampere 3 ampere. Oke, kita dapatkan arus nominalnya itu 3,0 ampere. Seperti ini. Sekarang untuk yang berbeban. Yang berbeban kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk yang berbeban kita pasangkan dulu bebannya pada motor. Terima kasih Mas Anang, sudah terpasang. Ini ya udah terpasang, tidak ya kan? Selanjutnya kita melakukan putarannya. Kan sudah mati. Selanjutnya kita menghitung karakteristik tanpa beban, karakteristik berbeban pada motor seri. Kita nyalakan. Mulai lagi dengan menyalakan. Ini dengan 5 volt ya. Kita mendapatkan 5 volt. Selanjutnya kita mengukur. Tapi ini putar-putar soalnya kurang berubah-berubah masian. 5,4 ya. 5,4 volt. Terus dengan putaran sebesar 24,48 RPM. 24,48 RPM. Selanjutnya arus nominalnya yaitu sebesar 2,9 ampere. Oke, sudah. Terus untuk yang kedua kita mainkan 7 sampai 7. Ini 7 7,1 volt dengan putaran sebesar 179,72 RPM dengan arus nominal sebesar 3,1 ampere. Terus untuk yang ketiga, sekitar 10. Kita mendapatkan data yaitu 10,6 volt dengan putaran sebesar, silakan diukur Amel, 465,55 RPM dengan arus nominal sebesar berapa Mel? 3,3 ampere. Oke, selanjutnya untuk kisaran sekitar 12 volt. Coba keempat ya, sekitar 12. Motornya semakin berputar kencang, kita mendapatkan tegangan sebesar 3 volt. Oke, 12,3 volt. Dengan putaran RPM sebesar berapa, Mel? 622,48 RPM. Oke. Dengan arus sebesar 3,3 ampere. 3,3 ampere ya? Iya. Oke, lanjut sekitar 15 ya. Dia semakin berputar kencang. 15,00
volt ya. Kita mendapatkan data 15,0 volt dengan putaran 841,21 RPM dengan arus nominal berapa, Mel? Arusnya 3,4 ampere. Oke, kita tulis 3,4 ampere. Setelah itu percobaan yang kelima, start 20. Oke, 20,4 volt. Oke, tegangannya sebesar 20,4 volt. Dengan putarannya berapa? 120,79 RPM. Oke, dengan arus nominal berapa, Mel? 3,6 ampere. Oke, 3,6 ampere. Selanjutnya yang terakhir sekitar 30, Mel. Masih berputar kencang, makanya kami suaranya agak dibesarin, kawan-kawan. Ya, oke. Tidak kedengaran. Bentar, belum sampai 30. 30, bentar, lagi di setting, kawan-kawan. Nah, gitu. 30,0. Kita dapatkan tegangan pasnya 30, volt. Oke, kita tulis, guys. Lanjut putarannya berapa, Mel? 182,37. Oke, kita dapatkan 182,37 RPM. Selanjutnya arus nominalnya berapa, Mel? 3,9. Oke, 3,9 ampere. Seperti itulah data yang kami dapat. Data tegangan tanpa beban dan berbeban, serta putarannya dengan tanpa beban dan berbeban. Lanjut, ada arus nominal dan tanpa beban dan berbeban. Kita dapatkan datanya seperti ini, nanti kita olah, guys. Terus kita masukkan.